guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hai Personers, selamat datang di 1% Podcast bareng aku Uti yang akan nemenin kalian hari ini. Tapi podcast kali ini ada yang beda nih, karena kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu ketua dari organisasi. Saat ini kita udah kedatangan wakil ketua OSIS dari SMAN 28 Jakarta, namanya Aulia. Hai, Aulia boleh dong disapa dulu nih yang lagi dengerin kita di rumah. Hai semuanya, aku Aulia dari SMA Negeri 28 Jakarta, jabatan aku sebagai wakil pengurus OSIS. Kenalin semuanya. Hai, oke deh. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Aulia terkait kegiatannya gimana sih selama pandemi ini. Terus berhubung Aulia ini kan juga anak OSIS nih ya. Nah aku tuh sebenarnya penasaran banget nih, kira-kira selama pandemi ini kan kalian online class gitu ya, jadi sekolahnya online gitu ya? Ya, benar-benar. Boleh diceritain gak sih pengalaman kamu selama online class ini tuh gimana? Oh, boleh banget dong. Jadi kalau aku pribadi sih lumayan bersyukur banget sama gimana sekolah aku menanggapi pandemi kayak gini. Dan caranya sih alhamdulillah cukup cepat gitu loh. Jadi gurunya lumayan cepat untuk beradaptasi, mulai udah bikin Zoom. Terus karena dari awal sekolah udah punya kayak aplikasi yang untuk semacam internet gitu yang bisa diakses secara online, itu jadinya sekolah tuh udah lebih siap menurut aku. Dia sebelum pandemi pun dia udah jadinya lebih gampang yang siswa maupun yang guru buat beradaptasi. Tapi ya namanya juga kaget ya pandemi kayak gitu. Dan yang paling minim mungkin kayak guru-guru yang udah lumayan berumur adalah beberapa masih bingung kan beradaptasi dengan teknologinya kan. Kayak gitu tuh. Di 28 juga ada. Oh ya, by the way, kamu berarti sekarang kelas berapa ya? Sekarang aku kelas 11. Kelas 11, kelas 2 ya berarti ya? Ya, kelas 2. Cepet ya? Iya, rasanya cepet banget gak sih gara-gara kamu berarti setahun ya gak ketemu teman-teman? Iya, setahun gak ketemu teman-teman. Kayak sebelumnya kan kelas 10 nih, sebelum pandemi. Terus tiba-tiba gara-gara pandemi nih kelas 11, terus kalau pandeminya berlanjut lagi bisa-bisa, tapi jangan sampai sih pastinya. Iya, semoga enggak ya. Bener banget. Tapi kamu kangen gak sih sama teman-teman kamu? Kangen dong, itu pastinya banget. Dan menurut aku salah satu gara-gara nggak ketemu teman-teman tuh aku juga agak gimana ya waktu di rumah gitu-gitu. Karena kalau aku di rumah sama di luar tuh kadang agak beda sih sebenarnya Kak gitu. Apanya tuh yang beda? Kalau aku di rumah sometimes tuh aku lebih pendiam. Nggak tahu kenapa tuh aku juga nggak paham sih, cuman kayak aku kalau di rumah sometimes tuh lebih diem dibandingkan waktu aku ngobrol sama teman-teman. Maksudnya aku nggak tahu sih, aku nggak berani self-diagnose, tapi cukup paham kalau misalkan emang kondisi kayak gini juga bikin mental aku bisa berubah-ubah juga kan. Moodnya berubah-ubah ya? Ya benar banget, moodnya. Kalau menurut kamu ya, kira-kira kenapa sih mood kamu tuh bisa berubah-berubah gara-gara pandemi ini? Kalau aku nggak tahu ya, cuman aku cukup lumayan sering nonton beberapa video 1% dan belajar dari sana gitu kan. Itu tuh kemudian karena emang aku interaksi sama orang-orangnya itu emang beda gitu. Aku kalau di rumah nggak terlalu gitu terbuka sama family gitu. Sama teman-teman tuh, nah itu aku biasanya emang bebas aja gitu. Kadang ngomong-ngomongin ini santai-santai banget, beda kan vibes-nya waktu sama keluarga. Itu biasanya kalau menurut aku ya, itu yang bikin aku moodnya berubah gitu kalau misalkan aku lagi di luar ataupun di dalam rumah gitu. Cuman ya itu kesimpulan kasar aja sih sebenarnya. Kalau menurut kamu sih gimana? Kalau menurut aku ya, aku sih jujur belum pernah nih ngerasain kelas online karena jadi pas pandemi ini mulai, kebetulan aku baru lulus kuliah. Jadi, tapi aku wisudanya online nih, Jadi tapi aku nggak sempat ngerasain kelas online. Cuman
Kalau misalnya dari teman-teman aku sih yang cerita tuh katanya jadi gak fokus. Terus karena gak fokus, terus ngerasa kinerjanya jadi kurang memuaskan, jadi bete akhirnya. Biasanya sih gara-gara itu, gara-gara ya, ya kan? Karena biasanya misalnya kita diskusikan secara langsung ya kan nggak sih Al? Kalau misalnya kamu di kelas terus bisa ngobrol bareng, terus kalau misalnya kesulitan PR atau tugas bisa langsung diskusi Bener sama banget, temen. bener. Ini kan dari jauh terus, susah gitu nggak sih? Bener Makanya banget. ngerasa lebih susah, iya kan? Terus kamu ngerasa gimana lagi nih? Yang kamu rasain kalau misalnya online class? Mungkin kayak kesulitan kamu kah? Atau mungkin kamu ngerasa ada yang lebih better gitu kalau misalnya online class? Gimana kalau menurut kamu? Satu hal yang benar-benar aku baru pelajarin di online class ini, aku tuh bisa learning new skill gitu loh. Aku juga kaget tiba-tiba bisa belajar banyak hal baru banget gitu. Sebelumnya kan waktu sebelum ada online school gini, sebenarnya nggak bisa ngatur waktu banget, agak susah kan. Iya benar. Karena kan offline kan, harus pulang pergi buat sekedar kayak mau ngapa-ngapain juga harus mikir segala macamnya dulu gitu. Dan aku selama online school gini belajar banyak hal baru dan dan aku sadar kalau misalkan aku fokusnya itu kalau emang bener-bener suasananya kayak gimana gitu loh. Jadi banyak yang aku dapet baru-baru banget waktu online school kayak gini sih. Bener sih, aku ngerasanya mungkin ya, ini nggak sih karena kamu kan kalau dulu offline school itu tuh kamu berangkat sekolah dari pagi, pulang sore, di perjalanan lama, terus keburu capek duluan untuk buat baca-baca buku atau nyari hal baru tuh kayak nanti aja nih masih capek. Tapi karena sekarang kamu karena di rumah aja, ya kamu kelas di rumah, belajar di rumah, jadi waktunya tuh banyak yang kosong dan kamu bisa belajar hal baru gitu nggak sih? Setangkap aku ya. Ya, aku setuju banget sama itu. Emang benar-benar online school di samping yang kelihatannya negatif banget, menurut aku nih ada juga tuh positifnya gitu loh. Aku belajar itu terus, dan menurut aku juga di sini karena sebelumnya kan mood aku tuh serba berubah-ubah gitu kan kalau orang luar dan orang yang dalam rumah gitu kan. Terus selama aku pandemi kayak gini, setidaknya aku bisa belajar karakter-karakter keluarga-keluarga aku gitu, kayak aku kalau misalkan mamah lagi gimana, aku harus tahu kondisi gitu, kayak tahu situasi, jadi ingin gitu. Aku jadi belajar banyak gitu kan, lebih dekat sama keluarga kalau di rumah gitu. Iya ya, berarti sebenarnya apapun kondisinya sebenarnya tergantung mindset kita sendiri nggak sih? Kayak kalau misalnya kita mau ngeliat kondisi ini sebagai sesuatu yang menyulitkan kita, itu pasti bakalan bikin kita sedih dan murung gitu ya. Kalau misalnya kita bisa ngeliat hal positif dari kejadian ini, aku seneng banget tuh yang kamu bilang tadi, kamu bisa belajar banyak. Semoga teman-teman semua juga bisa nyontoh Aulia nih. Kalau misalnya ada kejadian buruk nih, bisa ngeliat yang positif ya Aulia ya? Benar. Iya benar banget. Kalau hari ini agak out of topic, cuman kalau dia aku nonton dari yang 1% tuh aku lupa, tapi ya pernah bahas critical thinking bukan sih, pernah nggak sih? Gimana tuh? Dan di itu aku jadinya karena ngebahas tentang critical thinking itu, lama-lama aku belajar dimana kalau misalkan lagi dalam situasi apapun, critical thinking tuh perlu banget gitu loh. Jadi gak bisa yang langsung asal nuduh dan lain-lainnya, dan kadang tuh cukup diem aja dan mikir, tapi gimana kalau misalkan dia tuh kayak gini, gimana sebenarnya kalau misalkan dia gini. Itu menurut aku salah satu kelebihan yang menurut aku dapet dan di selama pandemi gini, dan bikin aku tuh pola pikirnya lebih lebih objektif atau gimana gitu deh. Kalau aku bingung sih biasanya semacam itu sih Kak. Berarti kamu udah sering ya nonton video-video 1% ya, mulai dari kapan sih? Jujur aku nemuin 1% itu udah dari 2020 menjelang setelah beberapa bulan setelah pandemi. Jadi kayak di situ aku mulai nyari kegiatan produktif gitu kan, kayak ngedengerin kalimat-kalimat yang semoga nih bisa ngegerakin badan lah. Soalnya sama pandemi aku tuh kadang sempat awal-awal pandemi tuh produktivitasnya tuh menurun banget, dan emang waktu itu jadwalnya kan masih lenggang banget tuh. Aku setuju sih. Sebenarnya ada kayak tugas kan tuh. Nah itu aku kadang masih nunda-nunda. Udah di situ aku tuh produktif turun banget. Nah aku nyari motivasi kan, sometimes tuh ngedengerin 1% karena di
aku lewat di TikTok tuh ada yang nyaranin coba deh dengerin podcastnya 1%. Iya. Video-videonya gitu, jujur kayak banyak banget. Aku sampai aku sampai buka webnya, buka web 1% yang beberapa guestnya, dan gila seru banget gitu loh. Jadi kayak aku Emang seru ya. sehari itu aku masih kayak ini pribadi aku tuh kayak gini terus aku bedah seharian gitu loh gamenya. Emang seru gitu. Seru ya. Terus kamu nyoba tes apa aja tuh? Aku nggak hafal sih, tapi jujur hampir semua tes kayaknya aku cobain. Oh gitu. Waktunya luang ya. Sekali makanya kan. Soalnya gimana ya, aku ngelihat dari tampilan webnya aja minimalis dan enak ditatap gitu, dan gamesnya itu waktu aku awal ngelihat tuh kayak aduh kayak simple dan enak gitu kan gitu. Tesnya nggak begitu ribet-ribet banget ya. Mungkin ada sih tes simple dan emang itu bakal detail banget, tapi menurut aku bisa 1% gitu sih Kak. Nge-thank you loh ya. Jadi ngobrolin 1% nih, bukan ngobrolin kamu lagi by the way. Aduh. Oh ya, kita balik lagi nih ya ke masalah produktivitas selama belajar di rumah. Kalau menurut kamu, kan kamu udah bisa nih ngebedain ketika belajar di sekolah dan belajar di rumah. Kira-kira produktivitasnya tuh gimana sih bedanya selama kamu di rumah dan di sekolah? Jujur, kalau misalkan aku emang lagi niat tuh produktivitas aku di rumah tuh lebih banget daripada di sekolah. Dan hal yang menurut aku bikin aku belajar juga pandemi gini, aku tuh tipikal belajar yang nggak tahu sih sebutannya ada apa enggak sih Kak, tapi harus sendirian gitu harus sendirian. Oh oke. Jadi aku suka ada teman-teman, aku suka suasana rame, karena aku emang tipikalnya agak bacot dikit gitulah. Oh, oke. Dan jujur aku pikir awalnya aku tuh bisa belajar bareng sama teman-teman, tapi setelah dibandingin aku belajar sendirian dan sama teman-teman, aku tuh kalau sama teman-teman gampang ke distract, ada aja yang pasti mau diomongin. Oh iya, by the way aku juga ini nih penasaran ya, karena kamu OSIS, kan biasanya OSIS itu punya program kerja gitu nggak sih setiap tahun? Bener banget. Nah karena ini sekarang kita lagi online, kamu ngadain acara gitu nggak sih? Iya, tetap ngejalanin acara. Dekat-dekat ini kita bakal ngejalanin acara itu udah 8 Expo kan, yang tanggal 14 sampai 15 Januari itu. Yang dia tuh juga ada acara webinarnya juga kan ya. Itu yang kerja sama 1% juga. Tuh. Jadi aku tuh pengen tahu gimana caranya kamu sama teman-teman kamu tuh bisa handle it well gitu. Karena kan biasanya iya, aku tuh penasaran di itunya sih, gimana awal-awal kamu tahu kita bakalan ada pandemi kayak gini, kan kamu pasti tadinya ada ini dong, kayak rencana, kira-kira OSIS kita mau ngapain aja, gini-gini, excited lah, mau ada acara ini, itu. Nah, pasti kalian ada kecewa gitu nggak sih karena ada beberapa yang cancel? Iya, sebenarnya mau awal kepengurusan gitu, kita emang kalau kebetulan ya di SMA Negeri 28 Jakarta itu yang handle tentang bidang-bidang gitu, itu kan wakil. Nah, itu awalnya aku kayak ngurusin tentang mereka tuh program kerjanya ke depannya mau apa gitu. Jadi bikin plan kasar aja gitu, dan nanti kita review bareng-bareng di rapat. Setelah itu nanti kita lihat nih yang paling dekat apa-apa, dan kalau misalkan masih pandemi, mau nggak mau kita minta yang nge-handle acaranya itu buat bikin acara tersebut jadi online gitu kan, karena maksa keadaan juga nggak bisa tuh. Iya benar-benar keren banget, bisa cepet adaptasinya gitu, bisa ada solusinya, keren. Alhamdulillah sih bisa, tapi masih banyak banget kekurangan yang masih harus dipelajarin sih. It's okay, kan sama-sama belajar nggak sih, karena ini kan juga pengalaman pertama buat kalian, jadi gak harus dituntut untuk langsung cepet ada gebrakan gitu kan. Kan kita sama-sama di kondisi yang lagi sulit banget, jadi pasti semuanya bakal ngerti lah. It's okay, kalian tuh udah hebat banget tahu, tetap bisa ada produktivitas gitu di kala masa-masa kayak gini, beneran. Iya, bisa bener. Kamu kan, iya kan, kayak ngajak collab 1% itu kan juga, wah keren banget tahu. Awal terima kolepan dari 1% tuh aku agak seneng gitu kan, karena aku sempat ngikutinnya itu ya sebelum ada podcast kayak gini, dan shock yang YouTube ya? Iya, belajar banyak hal baru dan kayak bisa kenal orang-orang baru lah. Gila, itu keren banget sih tahun ini. Iya, aku juga ngerasa gitu kok. Jadi kayak walaupun banyak kesulitannya, ada aja gitu hal yang gak direncanakan datang buat kita, ya gak sih? Iya, benar. Oh iya,
kita lanjut nih ya. Kan kamu udah mau kelas 12 nih. Aduh, jadi deg-degan nih. Jangan dong. Nah, kita santai aja nih ngobrolin kelas 12-nya, Cie. Kita udah kelas 12 nih. Nah, kamu tuh udah kepikiran belum sih kira-kira tuh nanti mau kayak gimana? Sebenarnya dari kecil tuh aku emang udah netapin passion aku, kayak ya tau lah, pikiran anak kecil tau kan tuh biasanya aku mau jadi dokter gitu kan. Nah itu aku jadiin keinginan aku tuh kayak aku jadiin candu banget gitu, kayak aku nggak mau tuh mau itu gitu, aku mau jadi itu. Cuman yang jadi problem itu makin kesini tuh niatan aku buat belajar jadi sosok yang aku mau itu tuh jelek banget lah, itu kayak berantakan lah perasaan aku. Dan dari apa aku tahu tentang diriku ya Kak, aku tuh orangnya emang tidak rencana banget. Misalkan aku nih seharian ini aku udah bikin tulis, terus tiba-tiba pasti ada aja tuh yang bikin to-do listnya berantakan gitu. Nah itu sih jeleknya ya, jujur aja. Cuman kalau dari Kakak ada saran nggak sih? Aku sebenarnya sekalian konsul mungkin ya secara tidak langsung. Asik, boleh. Apa ya? Aku juga dulu tuh sama kayak kamu, kalau misalnya udah pengennya tuh maunya tuh itu aja gitu kan. Jadi dulu pas aku SMA tuh, aku tuh emang dari dulu pengen banget nih masuk psikologi kan. Iya. Nah, aku tuh juga idealis nih, kayak aku tuh mau cuman di univ yang bagus banget, yang negeri yang bagus gitu kan. Yang akreditasinya harus A psikologinya gitu. Akhirnya aku daftar SNMPTN itu cuma di satu universitas doang dan satu jurusan doang yang aku bilang ya sesuai passion aku lah gitu. Dan ternyata nggak dapet nih. Sedih dong. Sedih ya. Nah, makanya saran aku ya buat kamu, kalau misalnya nanti kamu memilih sesuatu terus punya ekspektasi, itu siap juga nih sama kalau misalnya kamu itu ternyata nggak sesuai sama apa yang kamu rencanakan, biar kamu bisa bangkitnya tuh lebih cepat gitu. Karena kalau misalnya kamu nggak bangkit cepat, nanti kamu nggak bisa nyari solusi kira-kira kamu harus gimana kalau kamu ternyata nggak dapat sesuai yang kamu inginkan. Karena aku dulu, karena terpuruk kayak gitu, aku nggak belajar sama sekali, aku nggak daftar SBM, mandiri gitu, aku bener-bener terpuruk banget karena aku gagal. Karena aku udah bener-bener ngarepin dan aku udah ngerasa usahaku tuh udah gede banget gitu, Jadi aku sedih ketika nggak kesampaian. Makanya semoga kamu jangan sampai kayak gitu. Tapi untungnya aku support sistemnya tuh hebat banget gitu. Mereka tuh pada dukung aku buat coba aja SBM nggak apa-apa. Alhamdulillah akhirnya dapet, dan di jurusan psikologi dan di univ yang bagus juga walaupun bukan yang aku rencanakan. Jadi pokoknya saran aku buat kamu itu pokoknya siapkan aja segala backup plan-nya, tapi jangan terlalu berharap sama itu, tapi kamu tetap usahakan yang maksimal gitu, tapi tetap yakini kalau hal baik juga akan menanti kamu gitu sih kalau dari aku, dan buat teman-teman kamu juga nih yang lain. Benar. Ini yang dengerin podcast nih harus dengerin nih kalau bingung nih menentuin passion nih. Tapi kalau dari kamu sendiri tuh sebenarnya pilihannya tuh apa aja sih buat nanti jurusan kuliah tuh? Kalau jurusan kuliah sebenarnya aku lebih pengennya yang pastinya kedokteran kan. Terus pas awal-awal kalau misalkan nih ada tes psikologi dari sekolah lah atau gimana, aku tuh selalu maunya jurusan-jurusan yang bau-bau ada biologinya gitu kan, atau enggak yang kesehatan. Cuman kalau dipikir-pikir ujung-ujungnya aku udah mikirin gini tentang kalau misalkan aku masuk jurusan yang kesehatan juga tapi bukan kedokteran tuh aku rada kurang sreg gitu. Alhasil aku nentuin yang lain kan. Jadi antara kalau aku tapi kayak dokter gigi sih sempat kepikiran, cuman ya gitu sih. Sebenarnya masih agak bingung, cuman sempat berpikir mungkin coba semacam dunia perdesainan gitu. Aku penasaran banget sama desain-desain gitu kan, kayak desain digital itu tuh seru banget. Cuman kayaknya aku nggak cocok kalau masuknya DKV, kita kan DKV itu gitu. Aku nggak bisa. Cuman kalau misalkan urusan desain digital tuh aku pengen coba nyari sih, tapi masih belum nemu jurusan yang pas banget gitu. Tuh oke deh, semangat ya, kamu masih punya banyak waktu kok buat cari tahu. Gak harus sekarang juga, jadi tenang aja dan semangat ya buat nyari-nyari jurusannya. Ya, makasih Kak. Aku juga mau tanya nih kalau dari pandangan kamu ya. Tadi kamu sempat nih nyinggung tentang passion sama jurusan gitu. Gimana caranya kita bisa berpikir objektif gitu sama jurusan yang harus kita pilih. Nah kalau dari pendapat kamu sendiri ya, kira-kira gimana sih caranya kita membangun pemikiran yang objektif untuk menentukan passion kita ke depannya gitu? Oh iya, kalau
dari aku sendiri sih gimana aku nentuin passionnya itu biasanya dari apa yang paling aku suka gitu kan. Kayak ini aku kan kedokteran, aku suka itu karena biologinya dan aku suka tentang anatomi tubuh dan lain-lainnya kan. Terus untuk jurusan-jurusan cadangan aku kayak yang tadi tentang desain digital, itu tuh aku kenapa aku mau tentang jurusan itu selain dari masalah di samping ini ya, di samping kayak urusan kerjaannya ke depannya aku bakal kayak gimana, aku tuh ngelihat juga gimana rasa penasaran aku tuh merajalela gitu. Rasa penasaran aku tuh bisa sebenarnya dijadikan sesuatu yang bisa nguntungin di masa depan gitu. Dan aku tuh penasaran di masalah perdesainan gitu kan. Dan situ mungkin bisa aja kalau aku emang lagi nggak rezeki masuk ke kedokteran, aku bisa nyoba nyari jurusan yang berhubungan sama desain yang sebenarnya baru aku coba-coba baru-baru ini, tapi penasaran banget untuk kedepannya gitu kan. Dan setahu aku kedepannya tuh orang-orang juga banyak bakal nyari kayak tentang desain-desain gitu lah, orang-orang yang jago ngedesain gitu. Dan siapa tahu aku bisa ngebantu banget gitu kan, kayak bisa ngebantu orang-orang kayak gitu. Gitu sih Kak kalau dari aku. Kalau dari Kakak, pemikiran objektif itu gimana? Apa ya, kalau menurut aku sih passion tuh bisa dibangun ya kalau menurut aku ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang prospek dan passion ya, sebenarnya tergantung ke diri sendiri sih. Kayak sebenarnya kita minatnya kemana, tapi kalau misalnya apa ya, kita mau ngelakuin sesuatu nih, kalau misalnya emang kita ngejarnya misalnya, aku mau sebenarnya karir apa aja, asal aku happy gitu kan. Nah, kalau misalnya kita terlalu berkutat sama passion kita dan terlalu idealis, itu apa ya, rada susah ya menurut aku. Cuman ini pendapat pribadi sih. Jadi aku sih lebih ke apa ya, kerjain apa aja yang aku suka gitu sih. Tapi bener. yang penting tuh bangun happiness dari kita sendiri. Kita nyaman sama kerjaan yang kita lakuin, itu sih yang lebih penting menurut aku. Jadi dimanapun nanti kita berada, yang penting kita tuh passionate gitu. Dan passionate itu tuh bisa dibangun dari diri kita sendiri. Gimana cara kita menyukai kerjaan yang kita lakukan. Kalau menurut aku sih gitu ya, Al. Ya benar. Ini agak berhubungan sih sama bahasan kita yang tadi gitu kan, kayak tentang mood juga. Kalau misalkan kita lakukan sesuai mood. Iya benar banget. Iya sih, nggak berasa ya ternyata. Tiba-tiba nyambung. Iya, karena apa ya, kalau kita ngelakuin sesuatu tapi kita hati dan pikiran kita nggak di sana kan, hasilnya selain nggak maksimal, ya kita juga jadinya jatuhnya ngelakuin itu jadi beban nggak sih, Ol? Iya, jadinya kepikiran juga kan gitu kan. Ini sesuai gak sih? Ini ya sih, ini udah pas bukan sih? Iya, jadi banyak bingung-bingung nih pertanyaannya gitu kan. Benar, pertanyaan jadi banyak. Confused banget sih jadinya. Iya, benar banget. Nah, by the way, kamu ada yang lagi mau diceritain lagi nggak nih kira-kira? Oh, ini kan tadi tentang bahasan organisasi kan. Selama aku masuk SMA, dan kan jujur SMP aku belum pernah organisasi kan nih. Di SMA ini aku masuk organisasi, dan yang sebenarnya agak bikin aku kagok adalah karakter teman-teman sih. Gimana kayak aku tuh harus menempatkan diri sebagai seorang yang nggak bisa terlalu memihak ke yang satu lain dan lain-lainnya gitu. Jadi di masa organisasi kayak gini menurut aku yang didapatkan banget itu tuh kalian tuh belajar mengenal karakter sekitaran sih. Itu paling berasa gitu pokoknya. Kayak di saat teman-teman mau ngejalanin program kerja ini, mau ngerjain ini dan ini, tapi masih banyak kontranya, itu tuh jadi kita tahu kalau misalkan dia itu maksa itu kayak gimana, dia kalau kayak gini gimana gitu loh Kak. Aku belajar banyak hal dari situ juga. Kalau di tempat kerja tuh kayak gitu juga nggak sih? Jadi aku ngerasa kalau tempat kerja malah lebih pasti teman-teman kerja sih Kak, setahu aku. Jadi aku pernah dengar kalau misalkan kalau misalkan udah masuk ke dunia kerja tuh urusan pergaulan gitu ya lebih keras gitu lah daripada di masa-masa SMA gitu loh. Kayak teman-teman kantor. Gimana tuh kalau dari Kakak yang udah kerja? Aku sih belum ngalamin ya kayak gitu. Ya. Soalnya aku tuh gabung di 1% ini baru tahu, Al. Jadi aku tuh baru sekitar 2 bulan. Dan ini tuh dan karena apa ya, kan kita kerjanya nggak di kantor kan. Belum pernah ketemu sama teman-temannya yang lain. Cuman kalau misalnya dari cerita teman-temanku yang lain sih, mungkin karena udah dewasa juga kali ya, jadi lebih mikirin diri sendiri juga. Oh iya benar-benar. Jadi terkesannya kok orangnya gini banget, kok ini banget gitu. Tapi sebenarnya beranjak kita dewasa tuh
apa ya, itu hal yang wajar nggak sih? Iya, semacam self defense gak sih? Jadi melindungi diri sendiri juga. Iya benar banget, gitu sih kalau menurut aku ya. Oh, aku jadi belajar nih. Jadi di dunia luaran kayak gimana? Kadang soalnya kan kayak aku juga kayak pernah lihat gimana kita yang sebagai remaja tuh sebenarnya belum siap banget tuh buat ngerasain kerasnya dunia, dewasanya orang-orang sekitaran nanti, lingkungan-lingkungan kita gitu kan. Secara apalagi SMA kan kita cuma kayak ya ampun main-main lah gitu-gitu, ketawa ketiwi sana sini. Jadinya banyak banget yang belum ngerasa siap lah. Tapi ya mau gimana gitu ke depannya, mau kamu harus dihadapin kan Kak gitu ya. Menurut aku is okay sih kalau kamu ngerasa kayak gitu. Maksudku apa ya, kamu tuh nggak perlu tahu rasanya seperti itu tuh kayak gimana saat ini juga. Jadi apa yang maksudku tuh kamu kan tadi kayak wondering gimana ya caranya bisa hidup kalau misalnya dunia itu keras gini-gini kayak orang dewasa. Nah, kamu tuh nggak perlu figuring it out now, karena waktu kamu sekarang adalah nikmatin masa kamu sebagai remaja. You have to cherish it gitu loh, karena itu tuh nggak terjadi 2 kali gitu kan. Kayak aku tuh dulu juga sempet kayak kamu gitu sih, kayak aku nggak sabar jadi dewasa tuh kayak gimana, ngerasain jadi orang dewasa, ngerasain hidup yang sesungguhnya yang keras tuh kayak gimana. Aku juga ngerasa kayak gitu. Terus aku tuh dengerin lagu yang liriknya tuh Vienna waits for you. Jadi kayak maksudnya tuh hal yang kamu inginkan itu tuh gak akan kemana-mana Jadi misal kamu pengen banget cepet-cepet umur 20 misalnya, 20 kan ya bakalan di situ gak kemana-mana. Kamu nanti akan mencapai ke sana tapi nanti. Jadi sekarang tuh bener-bener enjoy. Kamu berapa sekarang? 16 ya? Sekarang iya masih 16. Ya, enjoy your 16 itu tuh kayak hold on to 16 gitu, karena kamu harus cherish banget momen kamu sekarang. Karena apa ya, bener-bener harus make the best time of your life ketika kamu remaja gitu, bener-bener nikmatin aja yang ada saat ini gitu ya. Iya, karena nanti mungkin kamu nggak akan ngerasain lagi, nggak akan ngerasain lagi nikmatnya masa remaja kayak gini tuh gimana gitu. Jadi menurut aku stop thinking about masa depan yang memusingkan dulu gitu. Jadi fokus sama yang ada saat ini di depan kamu, jangan memusingkan dulu hal yang nanti. Iya. Jadi fokus aja sama seneng-seneng sekarang di masa SMA kamu. Oke, noted semuanya. Aduh, jadi kayak orang gede banget gitu, sok-sok ngasih saran, padahal enggak jauh-jauh banget kayaknya kita umurnya. Oke, itu sekedar saran aja, sekedar saran. Karena aku juga suka kangen masa-masa SMA gitu, karena pengen cepet-cepet gede, Oh iya, masa SMA sih biasanya paling dikenangkan gitu kan. Iya, benar banget. Berarti kamu semoga ada prom ya nanti ya? Prom, insya Allah sih. Aku nggak begitu tentang prom sih, tapi oh ya? Why? Gak tahu, aku nggak terlalu ngurusin prom juga gitu, karena aku tipikal yang nggak mau ribet gitu kan, jadi males. Males kan kalau prom harus dandan terus bergaul. Oh iya sih, benar. Aku tuh malu. Benar sih, cuman itu momen seru loh. Oh iya benar. Iya, kayak tangan ya. Menurut aku ya, prom itu kayak salah satu hal yang at least kita harus cobain sekali. Oh my God. Sekali sih, bakalan sekali kan. Iya. Oke. Menarik sih cerita kamu tadi ya, karena aku kan juga belum pernah ngalamin nih kelas online di masa SMA, terus ngurusin OSIS pas lagi online. Jadi kamu koordinasinya tuh lewat online dong sama teman-teman kamu buat ngurusin acara-acara gini ya? Iya, benar banget gitu kan. Harus sesuai sama yang dikasih tahu sama sekolah juga gitu kan. Aku sih bersyukur banget sama guru-guru SMA Negeri 28 Jakarta yang menurut aku care banget lah sama anak-anaknya kadang gitu kan. Bukan kadang, tapi maksudnya mereka tuh sebisa mungkin keep up the communication gitu. Jadi kalau misalkan lagi pelajaran-pelajaran gitu, mereka tetap berusaha ini kayak, ini si anak ini absennya nggak ada gitu, dicariin, terus ditanya apa gitu kan. Satu, BK-nya juga dari SMA Negeri 28 Jakarta menurut aku tuh oke lah, mereka tuh jadi kayak banget kenapa e-learningnya ada yang kurang gak gitu-gitu. Jadi walaupun jauh tetap make sure siswanya itu pada ini ya, pada bisa menjalankan pembelajaran dengan baik gitu ya. Bener banget, jadi tetap kualitasnya tetap di depan juga gitu kan. By the way, ada yang mau kamu sharing lagi nggak nih kira-kira ke pendengar kita semua atau ke teman-teman kamu nih yang lagi dengerin? Siapa tahu kamu mau nyampein sesuatu nih ke teman-teman kamu nih. Kalau buat teman-teman sih, aku cuma mau nyampein aja kayak
selama online kayak gini, semoga sih semuanya tetap berjalan lancar, jangan putus asa lah kalau kenapa-napa. Dan dari bahasan aku sama Kauti tadi, semoga sih kalian bisa ngambil hikmahnya gitu loh, kayak gimana keluh kesahnya selama lagi pandemi gini, dan semoga kalian yang dengerin juga bisa memposisikan diri supaya jangan terlalu maksa dan ini itu sih. Aku berharapnya gitu buat teman-teman yang ngedengerin. Amin. Thank you banget ya nih Aulia udah mau ngobrol bareng aku hari ini. Iya, nggak nyangka udah mau udah jam Udah berapa? setengah jam loh. Udah setengah jam ya, aduh. Nggak Iya. berasa banget sih, berasa lagi konsultasi 1% banget ini. Asik. Tapi ya walaupun waktu kita singkat, semoga teman-teman semua bisa dapat manfaatnya ya dari obrolan kita hari ini ya, Ol. Iya, benar banget sih. Itu poin utamanya hari ini. Iya, betul banget. Thank you banget ya udah mau sharing bareng aku dan udah mau collab sama 1%. Semoga acara dari SMA 28 bisa berjalan dengan lancar. Dan good luck juga untuk kelas 12-nya nanti, sampai nanti lulus, sampai nanti kuliah. Good luck ya. Ya, makasih ya Kak Uti juga udah nemenin aku bicara kayak gini, ngobrol-ngobrol. Ternyata podcast tuh ini juga ya. Makasih 1% udah ngajak SMA Negeri 28 Jakarta collab gini. Aku ngerasa terhormat juga dari SMA Negeri 28 Jakarta. Oke deh kalau gitu. Thank you banget Aulia dari SMA 28 Jakarta. Dan buat personer semua, kalau misalnya kalian punya masalah yang ingin diceritakan, jangan lupa untuk menggunakan layanan dari 1%. Ada layanan konseling dengan mentor, dengan psikolog juga ada. Dan kalau misalnya kalian mau ikut kelas online atau webinar, juga bisa langsung dicek di 1%.net. Thank you buat semuanya yang udah dengerin hari ini. Sampai jumpa di episode podcast lainnya. Aku Uti mengundurkan diri dulu dan Aulia juga. Makasih semuanya. Ya, sampai jumpa semuanya di podcast berikutnya.